Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita masuki materi terakhir yaitu FTTX ya, FTTX. Apa itu FTTX? FTTX merupakan singkatan dari Fiber to the X. Nah, X-nya itu bisa bermacam-macam ya, ada tipe-tipe X-nya itu. Nah, di sini kita akan mempelajari tipe-tipe dari si X-nya sendiri, lalu bagaimanakah arsitektur dalam FTTX, terus optical access network-nya, lalu prinsip-prinsip dalam GPON, apa itu PON, nah yang terakhir ialah back-to-back modem. Pertama-tama kita akan masuki dulu tipe-tipe di FTTX. Jadi, X-nya di sini bisa berupa H, P, C, atau N gitu ya, bisa berupa home, premises, curb, atau node. Macam-macam ini itu akan tergantung dari kebutuhan masing-masing areanya. Kemudian kita akan memasuki ke arsitekturnya. Di sini terdapat arsitektur yang bersifat home run ya, atau point to point. Ini adalah arsitektur yang pertama. Jadi nanti dari central office dia akan menggunakan multiple kabel ya, seperti ini. Jadi kabel fiber optiknya itu ada multi, ada lebih dari satu ke masing-masing pelanggan. Nah, karena di sini pelanggannya ada 3, maka kabelnya juga ada 3. Jadi sini ke sini 1, terus dari sini ke sini 2 gitu ya. Lalu terakhir dari sini ke arah bisnis. Nah, ini ada 3. Jadi kabelnya itu merupakan multi, aksesnya ialah point to point. Nah, karena point to point, maka pelanggan-pelanggan ini merupakan pelanggan yang membutuhkan kapasitas yang sangat besar, sehingga dia menggunakan arsitektur yang point to point. Artinya tidak ada percabangan atau branching di sini. Nah, yang kedua itu terdapat active star network. Jadi perbedaannya ialah kalau di dalam sini dia kabel fiber optiknya itu tidak multi, artinya dia hanya satu kabel saja, dan biasanya terdapat 2 core di dalamnya ya teman-teman. Nah, lalu satu kabel fiber optik ini akan memasuki perangkat aktif ya di sini, di mana perangkat aktif merupakan perangkat yang memiliki power, jadi dia dicatu dayanya, kemudian dari perangkat aktif akan disebarkan ke masing-masing pelanggan, dari sini ke sana, terus dari sini ke sini, dan dari sini ke sini gitu ya. Nah, jadi perbedaan dari yang sebelumnya di sini hanya satu kabel saja, kalau yang sebelumnya itu banyak. Dimana di dalam arsitektur yang kedua ini pelanggan-pelanggannya itu bisa mendapatkan kecepatan hingga lebih dari 3 giga. Lalu arsitektur yang terakhir ialah PON ya teman-teman. Nah, kalau PON ialah perbedaannya apa? Kalau PON di sini menggunakan satu kabel saja, kemudian dari satu kabel itu akan disebarkan ke masing-masing pelanggan dengan menggunakan splitter ya. Artinya di sini tidak merupakan perangkat aktif. Di sini tidak ada power. Kalau misalnya sebelumnya di sini ada power ya teman-teman. Nah, kalau yang di sini yang di PON itu tidak ada power. Nah, karena tidak ada power, maka kecepatannya itu akan lebih rendah dari yang sebelumnya, di mana kecepatannya itu ialah di bawah 1 giga. Kemudian untuk percabangan ini sendiri itu bisa kita namakan dengan ODP ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa ODP merupakan perangkat yang tidak aktif. Dia hanya mengandung splitter saja ya, atau prisma untuk menyebarkan data-data ke masing-masing pelanggan, di mana datanya itu pasti sama. Data di sini, sama data di sini itu pasti sama. Ya, nanti pas masuk ke pelanggan dia akan disesuaikan dengan kebutuhan datanya di pelanggan ini. Nah, kalau kita lihat lagi ketiga arsitektur itu seperti ini ya. Kalau yang pertama point to point, artinya kalau misalnya ada 8 pelanggan seperti ini, maka akan dipasang 8 kabel fiber optik juga. Kemudian ini adalah yang kedua yang menggunakan perangkat aktif. Jadi di sini ada satu kabel fiber optik, lalu dengan perangkat aktif ini akan disebarkan ke 8 pelanggan tadi. Tentunya di sini terdapat power, kemudian terakhir yaitu PON. Dia tidak terdapat power, hanyalah sebuah perangkat untuk menyebarkan saja, di mana kalau ini kapasitasnya itu besar ya, unlimited. Kalau yang ini lebih dari 3 giga ya, lebih dari 3 giga, kalau yang ini adalah kurang dari 1 giga. Sekarang kita akan berfokus mengenai PON ya teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa PON merupakan suatu jaringan yang last mile, artinya langsung menuju ke pelanggan, di mana dia akan menggunakan perangkat splitter yang tanpa power ya teman-teman. Artinya di sini bukan perangkat aktif. Yang perangkat aktif merupakan yang di ujung-ujungnya saja, seperti optical line terminal ya.
Di sini merupakan perangkat aktif, di mana OLT ini merupakan perangkat aktif yang akan tersambung ke semua layanan seperti PSTN, internet, ataupun TV. Kemudian perangkat aktif yang di ujung lainnya merupakan ONT ya, atau Optical Network Termination. Ini bisa berupa seperti modem, kayak modem IndiHome gitu. Ini merupakan perangkat aktif. Jadi, dalam konfigurasinya atau networknya itu merupakan perangkat yang pasif ya, karena disebarkan oleh sebuah splitter saja atau sebuah ODP. Oke, kalau yang aktif hanya di ujung-ujungnya saja. Kemudian kita akan masuki mengenai GPON. GPON itu singkatan dari Giga Passive Optical Network. Jadi perbedaannya apa sama yang PON tadi? Nah, kalau PON itu kan hanya melayani kurang dari 1 giga. Nah, kalau di sini itu agak lebih besar, di mana dia paling besar kapasitasnya bisa melayani sekitar 2,5 giga. Kalau dalam GPON itu antara upstream dan downstreamnya itu akan sama. Ya teman-teman, jadi kecepatan dalam mengupload dan dalam mendownload itu akan sama. Hal ini akan berbeda pada PON. Kalau PON, upstream sama downstream itu tidak sama. Di mana downstream ini akan lebih besar ya teman-teman. Jadi dia kalau mengupload itu kecepatannya rendah, kalau mendownload kecepatannya cepat. GPON itu digunakan untuk jumlah pelanggan yang sedikit, tetapi dia membutuhkan kapasitas yang agak besar gitu ya, tidak besar-besar amat tapi agak besar. Ya misalnya ini terdapat di dalam suatu gedung ya, misalnya ada suatu gedung, terus gedungnya terdapat 5 lantai, masing-masing lantai ini ada pelanggannya ya, ada 1 pelanggan. Jadi untuk melayani pelanggan-pelanggan di dalam 5 lantai ini, dia akan menggunakan GPON supaya masing-masing pelanggan ini bisa mendapatkan kapasitas sebesar 2,5. Ini juga dapat 2,5 gitu. Pokoknya perbedaannya di sini ialah jumlah pelanggannya saja. Kalau GPON itu jumlah pelanggannya sedikit ya, teman-teman, tetapi kapasitasnya itu agak besar. Kalau PON itu bisa banyak kapasitas pelanggannya, tetapi kecepatannya itu rendah. Bagaimanakah kalau kita membutuhkan kecepatan yang tinggi dengan jumlah pelanggan yang banyak? Nah, itu bisa digunakan melalui back-to-back modem. Jadi aksesnya itu point to point ya. Di central office dia akan menggunakan modem, lalu digelarlah kabel fiber optik ya. Di sini terdapat select kabel juga. Terus nyampe ke modem dia di pelanggan. Lalu dari modem pelanggan akan tersambung ke pelanggan itu sendiri. Dimana ini akan kecepatannya itu sangat-sangat besar ya. Bisa sampai unlimited tergantung kemampuan si modemnya ini, bisa nggak dia sampai unlimited. Nah, jadi seperti ini jaringan dalam FTTX.